Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Diploma 3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta, tahun ajaran 2020, akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pemasaran farmasi sebagai syarat ujian akhir semester 5. Judul yang kami angkat yaitu Studi Kelayakan Pendirian Apotik Intan Farma 1. Letaknya di Jalan Tembi, Gatak, Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami yang beranggotakan Nandia Esti Rahayu, Natalia Maharani, Nestor Senen, Novita Rahmawati, dan Novi Irianti. Kami merupakan kelompok 1, kelas 3, semester 5, Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang apa itu apotik. Apotik adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Visi dan misinya. Visi, menjadi apotik yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misinya, memberikan pelayanan kefarmasian yang ramah kepada masyarakat, menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mempunyai izin edar, bermutu, aman, dan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan semua golongan. Adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta untuk mengetahui peluang yang bisa diraih dan ancaman yang harus diatasi oleh instansi dalam rangka penyusunan perencanaan. Analisis SWOT terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal dari analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahan dari apotek Intan Farma 1 yang pertama, masih kurangnya sediaan obat yang dimiliki, sehingga memungkinkan pasien akan lebih memilih datang ke apotek yang memiliki sediaan obat yang lebih lengkap. Yang kedua, tidak adanya ruang tunggu. Untuk faktor eksternal analisis SWOT, ada peluang atau opportunity. Yang pertama, tidak terdapat usaha sejenis di sekitar apotik. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi. Yang ketiga, lokasi apotik yang strategis, bertempat di tepi jalan raya, juga berada di kawasan. Lanjut untuk ancaman atau threat. Yang pertama, terdapat banyak apotik online. Yang kedua, adanya periksa puskesmas gratis menggunakan BPJS membuat masyarakat lebih memilih pergi ke puskesmas untuk berobat. Yang ketiga, maraknya penyalahgunaan obat. Yang keempat, peningkatan pajak. Lanjut, untuk rencana strategi. Yang pertama, ada SO atau kekuatan peluang. Yang pertama, luasnya bangsa pasar karena obat sangat dibutuhkan. Yang kedua, pasien tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk berobat ke sarana kesehatan lainnya yang berada jauh dari rumah. Apotek Intan Farma 1 terletak di Jalan Tembi, Gatak, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Berikut adalah gambaran maps dari Apotek Intan Farma 1. Apotek Intan Farma 1 jauh dari apotek yang lainnya, dan di sekitaran Apotek Intan Farma 1 banyak rumah-rumah penduduk dan berikut adalah gambaran tampak depan Apotek Intan Farma 1. Di sebelah kiri Apotek Intan Farma 1 terdapat bakso tusuk Saina, dan sebelah kanan terdapat warung mie ayam.
Di sebelah depan apotek sendiri masih ada warung makan Padang, toko sandal, dan swalayan. Berikut adalah desain apotek. Setelah pintu masuk terdapat etalase obat bebas dan obat bebas terbatas, biasanya dalam sediaan tablet-tablet. Di sisi timur terdapat etalase obat bebas dan obat bebas terbatas, biasanya dalam sediaan sirup-sirup. Di tengah terdapat meja, di sisi barat terdapat kasir dan etalase alat kesehatan. Jenis produk yang dijual di apotek Intan Pharma 1 meliputi 1 obat bebas, ada Panadol, Proris, Botrek, Sangobion, Estersi, Hotin Cream, Laserin, OBH, Counterpan, minyak kayu putih, dan minyak-minyak lainnya. Kemudian ada obat bebas terbatas yang meliputi Intunal, Paratusin, Demakolin, Dulcolax Supo. Kemudian analisis pasar. Jenis pasar yang terdapat di apotek Intan Pharma 1 yaitu pasar persaingan bebas. Yang kedua, strategi persaingan. Strategi persaingan apotek Intan Pharma 1 pertama, memberikan diskon atau potongan, memberikan kenyamanan dengan tempat tunggu yang sederhana tetapi nyaman, memiliki pegawai yang ramah, sopan, dan sudah terlatih atau analisis pasar yang ketiga adalah potensi pasar. Apotek Intan Pharma 1 mempunyai potensi pasar yang bagus karena satu-satunya apotek di jalan alternatif Kembantul Kota. Di sekitarnya banyak rumah penduduk dan tempatnya strategis karena jauh dari apotek yang lainnya, tetapi mempunyai kelemahan yaitu daya beli pasien masih. Lanjut, untuk analisis manajemen, yang pertama, bentuk badan usaha. Apotek Intan Pharma 1 memiliki bentuk badan usaha perusahaan swasta yang dalam pelaksanaan teknis sehari-hari akan dibantu karyawan serta tenaga ahli dalam bidangnya atau apoteker. Yang kedua, struktur organisasi. Demikian kita paparkan sebuah bagan struktur organisasi. Yang pertama, pemilik sarana apotik atau PSA. Yang kedua, apoteker pengelola apotik atau APA. Yang ketiga, disusul dengan fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan, fungsi pelayanan resep, fungsi KIE, fungsi administrasi, dan fungsi penyimpanan. Untuk jenis pekerjaan, yang pertama, ada PSA atau pemilik sarana apotik sebagai penyedia modal. Yang kedua, ada APA atau apoteker penanggung jawab dan APING, apoteker pendamping, yaitu pengelola apotik, melaksanakan tanggung jawab profesional kefarmasian di apotik. Yang ketiga, ada AA atau asisten apoteker atau juga TTK, teknis tenaga kefarmasian, bekerja membantu dalam peracikan resep, penyedia obat ke pasien, serta sarana dan prasarana. Yang keempat, ada tenaga administrasi, yaitu tenaga operasional apotik sehari-hari. Lanjut untuk jumlah kebutuhan tenaga kerja. Dalam apotek Intan Pharma 1 memiliki 5 orang tenaga kerja beserta dengan jabatannya. Yang pertama, Dian Rahmawati Kurnia SSI APT sebagai apoteker atau apoteker pengelola apotik. Lalu yang kedua ada Taufik Fitri Intani Astuti SFOM APT sebagai APING atau apoteker pendamping. Lalu ada Desti Triwahyuni AMD Farm atau asisten apoteker atau juga bisa disebut TTK, Teknik Tenaga Kefarmasian. Lalu ada Nandia Esti Rahayu serta Niken Andriani sebagai pembantu umum. Untuk program kerja, memberikan pelayanan kepada pasien dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, yaitu tingkat kehidupan secara optimal yang memenuhi kebutuhan manusia termasuk kesehatan.
dan menyebarkan obat secara merata sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat yang bermutu dengan harga yang terjangkau. Program ini akan dilaksanakan secepatnya setelah semua persyaratan dan izin sudah selesai. Analisis keuangan. Yang pertama, aspek modal. Modal utama 70.650.000. Modal operasional 15 juta. Modal cadangan 4.350.000. Total modal 100 juta rupiah. Analisis keuangan yang kedua adalah rencana anggaran dan pendapatan. Pada tahun pertama Apotek Intan Pharma berdiri, mempunyai pendapatan sebesar Rp492.960.000. Pengeluaran Apotek Intan Pharma 1 sebesar Rp479.900. Pada tahun kedua, pendapatan Apotek Intan Pharma sebanyak Rp507 juta, pengeluaran sebanyak Rp478.100.000, laba bersih sebesar Rp28.900.000, BEP Rp362.500.000, persen BEP 71,50%. Analisis keuangan tahun ketiga Apotek Intan Pharma mempunyai pendapatan sebesar Rp585 juta, pengeluaran sebesar Rp572.632.272, laba bersih sebesar Rp12.367.728. Analisis keuangan tahun keempat Apotek Intan Pharma mempunyai pendapatan sebesar Rp764.400.000, pengeluaran sebesar Rp726.503.362, laba bersih sebesar Rp38.896.638, BEP sebesar 500. Kemudian analisis keuangan tahun kelima, Apotek Intan Pharma 1 mempunyai pendapatan sebesar Rp998.400.000, pengeluaran sebesar Rp929.814.544, laba bersih sebesar Rp68.585.456, BEP. Kesimpulannya, berdasarkan analisis studi kelayakan, maka pendirian Apotek Intan Pharma 1 layak didirikan dan memiliki prospek yang bagus, baik ditinjau dari segi profesi maupun segi ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.